Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Triwulan, saya dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang listrik bolak-balik. Materi yang pertama, arus bolak-balik. Arus bolak-balik alternating current merupakan arus yang arah dan besarannya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mencapai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut nilai dari puncak ke puncak. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Arus AC dan tegangan AC terdiri dari tiga istilah, yaitu nilai sesaat, nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata. 1. Nilai sesaat adalah besar AC pada suatu waktu tertentu. 2. Nilai maksimum adalah besar AC maksimum yang dapat terjadi. 3. Nilai maksimum terbaca pada osiloskop. 4. Nilai efektif adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang menghasilkan jumlah kalor yang sama pada waktu yang sama. Nilai efektif terbaca pada alat ukur listrik. 5. Nilai rata-rata adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang memindahkan muatan yang sama pada waktu yang sama. Persamaan tegangan dan arus AC. Persamaan tegangan AC. Tegangan sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T. Persamaan arus AC. Arus sama dengan arus maksimum dikali sin omega T. Keterangannya, V sama dengan tegangan AC, I sama dengan arus sesaat, Vm sama dengan tegangan maksimum, Im sama dengan arus maksimum, omega T sama dengan frekuensi sudut. Arus dan tegangan efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik, yang nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalirkan hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Semua alat ukur listrik digunakan untuk mengukur arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Rumus tegangan efektifnya Vf sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Rumus arus efektifnya IF sama dengan I maksimum. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga yang tepat memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besaran tegangan kuat arus rata-rata dirumuskan PR sama dengan 2 dikali V maksimum dibagi P. IR sama dengan 2 dikali 1 I maksimum dibagi P. Keterangan IR sama dengan kuat arus rata-rata, PR sama dengan tegangan rata-rata. Contoh soal tegangan efektif. Diketahui sebuah generator menghasilkan tegangan bolak-balik yang memiliki nilai maksimum 100 volt. Hitunglah besaran tegangan efektifnya. Diketahui V maksimumnya 100 volt. Yang ditanyai besaran tegangan efektifnya, yaitu penyelesaiannya Vf sama dengan V maksimum dibagi akar 2 sama dengan 100 volt dibagi akar 2 sama dengan 70,71 volt. Jadi besar tegangan efektifnya 70,71 volt. Rangkaian listrik bolak-balik. Rangkaian listrik bolak-balik AC dapat dibuat menjadi rangkaian resistif murni, induktif murni, kapasitif murni, dan rangkaian RLC. Rangkaian resistif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung resistor saja. Ini gambar rangkaian dan grafiknya. Arus dan tegangan pada rangkaian resistor adalah sefase. Hukum OHM pada rangkaian resistif, Vm sama dengan Im dikali R. Vf sama dengan If dikali R. 2. Rangkaian induktif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung induktor saja. Ini gambar rangkaian dan grafiknya. Sudut fase arus terlambat 90 derajat dari sudut fase tegangan. Hukum OHM pada rangkaian induktif, Vm sama dengan Im dikali XL. Vf sama dengan If dikali XL. 3. Rangkaian kapasitif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Ini gambar rangkaian dan grafiknya. Sudut fase arus terlambat 90 derajat dari sudut fase tegangan.
Hukum OHM pada rangkaian kapasitif Vm sama dengan Im dikali Xc. Vf sama dengan If dikali Xc. 4. Rangkaian RLC adalah rangkaian AC yang hanya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor seri. Ini gambar rangkaian dan diagramnya. Tegangan total disimbolkan dengan huruf V adalah tegangan gabungan total rangkaian RLC. Impedansi total yang disimbolkan dengan huruf Z adalah hambatan gabungan total rangkaian gabungan RLC. Impedansi adalah nama lain dari hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitas yang dihubungkan dengan sumber AC. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung komponen hambatan maupun menggunakan OHM. Rumusnya ialah Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Keterangan Z sama dengan impedansi, R sama dengan hambatan resistor, XL sama dengan reaktansi induktif, XC sama dengan reaktansi kapasitif. Resistansi adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu kelompok elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Rumusnya adalah sebagai berikut. R sama dengan V dibagi I. R sama dengan hambatan itu sendiri, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus listrik. Reaktansi adalah perlawanan komponen sirkuit atau rangkaian atas perubahan arus listrik atau tegangan listrik karena adanya kapasitansi atau induktansi. Medan listrik yang terbentuk dalam komponen tersebut akan menghambat perubahan potensial listrik, dan medan magnetik yang terbentuk menghambat perubahan arus listrik. 1. Reaktansi induktif. Reaktansi induktif yaitu hambatan yang terjadi akibat dari adanya gaya gerak listrik atau GGL. Induksi yang muncul pada sebuah induktor yang dialiri arus bolak-balik AC. Rumus reaktansi induktif ialah XL sama dengan 2 dikali Pi dikali F dikali L. Keterangannya XL sama dengan reaktansi induktif, F sama dengan frekuensi, Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. L sama dengan nilai induktansi induktor. 2. Reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif yaitu hambatan pada kapasitor yang dilewati oleh arus listrik bolak-balik. Rumusnya ialah Xc sama dengan 1/2 dikali Pi dikali F dikali C. Contoh soal kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki nilai reaktansi kapasitif sebesar 120 ohm pada frekuensi 50 Hz. Berapakah nilai kapasitor tersebut? Diketahui. Xc sama dengan 120 ohm, F sama dengan 50 Hz. Yang ditanyai nilai kapasitornya. Jawab. C sama dengan 1/2 dikali Pi dikali F dikali X dikali C. Sama dengan 1/2 dikali 3,142 dikali 50 dikali 120. Sama dengan 26,52. Jadi nilai kapasitornya ialah 26,52. Daya rangkaian listrik bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif yang melaluinya. Dirumuskan P sama dengan Vf dikali If. Keterangan P sama dengan daya semu, Vf sama dengan tegangan efektif, If sama dengan arus efektif. Daya rangkaian AC terjadi pada rangkaian resistif, pada rangkaian induktif, dan kapasitif. Daya rata-rata adalah 0. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Komponen utama pada bagian ini adalah Farco. Bagaimana cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio? Caranya dengan menggunakan prinsip resonansi. Kalian tahukah apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya berdalaian akibat getaran sebuah benda walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Berdasarkan prinsip resonansi, itulah rangkaian tuning pada sebuah radio bekerja.
Ketika kita memutar varko, maka kita merubah nilai kapasitas dan induktansi yang ada pada rangkaian tuning tersebut, sehingga menghasilkan sebuah frekuensi yang sama dengan frekuensi pada salah satu pemancar radio yang ada. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional, sedangkan filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Kelebihan dan kekurangan arus listrik. Kelebihan, yang pertama, cara mendapatkan arus listrik mudah, yaitu hanya menggunakan generator. Yang kedua, penyaluran arus listrik AC biasanya disalurkan ke tempat yang jauh karena memiliki kerugian yang lebih kecil dibanding dengan arus listrik searah atau DC. Kekurangan, yang pertama, arus listrik AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, alternating current atau AC tidak dapat dipindah dengan waktu yang tiba-tiba. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.